Indonesia yang positif Warga virus Depok corona merupakan warga terkonfirmasi pasien positif virus terjangkit. Saat ini negara kita sedang mengalami kondisi di mana wabah COVID-19 mampu mengubah tatanan kehidupan baik itu sosial, budaya maupun ekonomi. Banyak sektor usaha yang mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya, atau dengan kata lain financial distress. Faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu kompensasi. Itu jelas karena kompensasi merupakan perjanjian antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen atau manajemen perusahaan. Banyak perusahaan beranggapan bahwasanya kompensasi itu hanyalah sebuah cost yang harus diminimalkan. Sebenarnya ini merupakan persepsi yang keliru yang dimana akan menyebabkan terjadinya kontraproduktif sehingga para karyawan tidak bisa produktif lagi serta bisa menyebabkan low employment motivation, poor job performance, serta high turnover bagi karyawan. Kompensasi merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan. Kedua, working capital. Working capital digunakan untuk mengukur besarnya modal kerja yang diperlukan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Working capital merupakan selisih dari aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Di sini saya hanya mengambil sampel beberapa perusahaan yang annual reportnya sudah dipublish. Indikator yang bisa kita lihat yaitu ketidakcukupan kas dengan hutang yang membengkak serta indikator lainnya. Apabila working capital meningkat, maka menandakan perusahaan itu memiliki proteksi untuk jangka kedepannya. Itu bisa kita lihat atau kita perhitungkan dengan membandingkan aset lancar dikurang utang lancar dibagi dengan aset tetap. Working capital kita bisa membandingkan antara current asset dengan current liabilities. Di sini PT Garuda Indonesia memiliki current asetnya sebesar 1.133.892.533 rupiah, sedangkan current liabilities-nya atau liabilitas jangka pendek 3.257.836.267 rupiah. Itu artinya Garuda memiliki working capital yang negatif. Jika kita bandingkan jumlah aset dengan jumlah liabilitas jangka pendeknya, itu menghasilkan negatif 2.123.943.734 rupiah atau negatif 1,873. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan akibat penutupan bandara ataupun terjadi penurunan penumpang. Yang kedua itu PT Kereta Api Indonesia, bisa kita lihat di sini current asetnya sebesar 6.858.723.626 rupiah. Untuk current liabilities-nya 8.113.387.632 rupiah. Ini berarti PT Kereta Api Indonesia memiliki working capital yang negatif karena menghasilkan negatif 1.214.664.6 rupiah. Itu berarti lebih besar current liabilities-nya dibanding current asset. Tentunya ini pasti berisiko bagi perusahaan. Kedua, capital expenditure. Capital expenditure sangat erat hubungannya dengan agensi teori yang berhubungan dengan pemegang saham sebagai prinsipal dan tanggung jawab manajemen sebagai agen. Tanggung jawab manajemen perusahaan terutama pada capital expenditure untuk meningkatkan kapasitas operasi
dapat mempengaruhi kondisi arus kas yang berdampak pada financial distress. Untuk menghitung capital expenditure bisa kita lihat di aset tetap atau fixed cost tahun 2019 dikurang aset tetap 2018 dibagi dengan aset tetap 2018. Di sini kita bisa lihat untuk Garuda Indonesia memiliki aset tetapnya sebesar 1.143.699.1 rupiah. Itu di tahun 2019. Sedangkan di tahun 2018 itu 936.864.500 rupiah. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan aset tetapnya dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 0,221. Ini menunjukkan hasil yang positif. Untuk PT KAI itu memiliki aset tetapnya di tahun 2018. Untuk PT KAI memiliki aset di tahun 2019 itu sebesar 411.208.952 rupiah. Untuk tahun 2018 17.650.142.729 rupiah. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan aset tetap dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 0,165. Ini menunjukkan hal yang keempat, cash flow operation atau arus kas operasi. Arus kas pada perusahaan bisa memberikan informasi bagaimana perusahaan tersebut. Contohnya, informasi yang dibutuhkan oleh kreditor itu mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran hutangnya. Apabila arus kasnya itu positif atau besar, maka pihak kreditor akan yakin bahwasanya perusahaan itu mampu memenuhi kewajibannya atau memenuhi hutangnya. Namun apabila cash flow-nya itu rendah, maka pihak kreditor tidak yakin bahwasanya perusahaan itu mampu memenuhi kewajibannya atau pembayarannya. Penyebab financial distress adalah kesulitan arus kas dikarenakan tidak seimbangnya antara penerimaan dengan pengeluaran, atau dengan kata lain lebih banyak biaya-biaya yang dikeluarkan daripada pendapatan dari penjualan. Ini bisa kita lihat dari cash flow operation-nya. Untuk cash flow operation kita bisa menghitungnya antara cash flow operation tahun 2019 dikurangi dengan cash flow operation tahun 2018 dibagi dengan cash flow operation tahun 2018. Di sini untuk PT Garuda kita bisa melihat cash flow dari operationnya di tahun 2019 sebesar positif sebesar 513.101.286 rupiah. Sedangkan 513.100.100.200. Yang terakhir atau yang kelima itu leverage. Leverage itu merupakan kemampuan suatu entitas untuk melunasi utang lancarnya maupun utang jangka pendek. Apabila perusahaan memiliki pembiayaan yang banyak atau memiliki hutang yang banyak, sehingga akan berisiko kesulitan pembayaran bagi perusahaan itu sendiri. Banyak perusahaan yang memilih solusi ini untuk memajukan usahanya, padahal mereka tidak memiliki kemampuan untuk menutupi segala kewajibannya. You look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling deeper, baby, be prepared. I like your shirt, I like your fingers, love the way that you smell. To be your favorite
jacket just so I could always be near. I loved you for so long, sometimes it's hard to bear. But after all this time, I hope you wait and say, love you every minute, every second. Love you everywhere in every moment, always and forever. I know I can't quit you, cause baby, you're the one. I don't know how I love you till the last of snow disappears. Love you till a rainy day becomes clear. Never knew a love like this. Now